Kebanyakan dari kalian itu terlalu manja, pengen hasil yang instan, pengen kerja yang tanpa keringat. Tapi apa faktanya? Semua itu butuh yang namanya proses. Kalian jangan bermimpi untuk sukses kalau kalian tidak mau yang namanya proses. Salah satu contoh kebanyakan anak muda yang ingin hal instan, sederhana. Misal ingin badan bagus, tapi mereka tidak ingin latihan secara terus-menerus dan repetitif selama bertahun-tahun. Contoh lain misal seperti kalian ingin capai satu hal. Itu kalian tidak mau yang namanya proses dan kalian tidak mau yang namanya belajar dari proses itu tadi. Pengen suksesnya dari satu kursus. Ketika kalian ikut satu course, kalian berpikir bahwa setelah ikut itu kan akan jadi sukses. Itu adalah fakta yang sangat pahit sekali. Bahwa kalian tetap butuh yang namanya proses bertahun-tahun. Kan harus repetitif dan satu hal yaitu adalah konsistensi. Banyak budaya yaitu adalah instant success. Kebanyakan itu di media sosial. Menunjukkan seberapa cepat orang bisa mempunyai banyak hal. Misal beberapa influencer yang mereka punya banyak supercar dalam beberapa malam. Tapi apa yang kalian tahu? Kalian cuma tahu hal yang mereka umbar di sosial media. Tanpa kalian tahu bahwa mereka itu sudah gagal 1000 kali. Jadi sebelum dia berhasil dan menunjukkannya ke sosial media, mereka itu sudah mengalami yang namanya proses bertahun-tahun. Mereka itu sudah gagal berkali-kali dan kalian coba cari sendiri. Siapa influencer yang sukses dalam beberapa tahun atau beberapa bulan? Jawabannya adalah tidak ada, karena mereka semua butuh yang namanya proses. Mungkin ada beberapa orang yang menunjukkan prosesnya dari awal dia merintis. Ada juga beberapa influencer yang tidak menunjukkan ketika dia masih berproses. Jadi ketika dia sudah sukses, dia tunjukkan ke publik bahwa dia sudah sukses. Tapi kalian tidak tahu bahwa dia itu pakai yang namanya proses dan dia itu sudah gagal berkali-kali. Bayangkan orang yang menikmati proses dan orang yang cuma mencari hasil. Ketika kalian itu menanam satu pohon, itu kan akan butuh bertahun-tahun untuk kalian menikmati hasil buahnya. Tidak ada kan sekali tanam dalam beberapa bulan itu langsung berbuah. Kecuali ada beberapa pohon yang ya memang tidak sebesar itu. Tapi kalau kalian mau pohon yang sangat besar dan buah yang sangat banyak, kan harus tanam bertahun-tahun dan itu butuh yang namanya proses. Kita kasih contoh aja Alexander the Great. Dia di umur 20-an itu sudah menguasai beberapa benua. Apakah dia secara instan bisa langsung menguasai beberapa benua? Jawabannya adalah tidak mungkin. Dia latihan dari sejak kecil. Dan ketika dia sudah siap, dia bisa menaklukkan itu semua. Karena kita butuh yang namanya proses. Kalau Alexander hidup di zaman sekarang, mungkin dia tidak bisa jadi seperti dulu. Karena zaman sekarang itu kebanyakan terdoktrin oleh media sosial. Kayak cepat dan tanpa proses. Tapi apa faktanya? Dia itu latihan bertahun-tahun dan perlu yang namanya ditempa. Jadi dalam bisnis itu sama saja. Kita butuh yang namanya proses. Kalau kalian tidak tahan yang namanya ditampar oleh realita, kalian tidak usah yang namanya berbisnis. Ya sederhana, salah satu contohnya adalah misal kalian buka bisnis. Apakah kalian tahan untuk rugi dalam beberapa tahun? Bukan beberapa bulan, tapi beberapa tahun. Karena gue alami sendiri. Dalam beberapa tahun itu gue tidak pernah yang namanya ambil untung. Bahkan gue rugi. Oh, tapi gue punya privilege dong kalau misalnya gue tahan yang namanya rugi. Salah. Gue bisa bayar operasional. Gue tidak ambil untung karena gue cari nama di awal. Tapi sekarang, gue sudah ambil untung. Dan itulah yang disebut dengan proses. Dan kalau misalnya kalian buka usaha terus rugi dalam beberapa tahun, tapi dengan strategi yang matang, lalu kalian mengeluh akan hal itu, kalian tidak usah jadi pengusaha. Skill, gelar, dan lain-lain. Itu butuh juga namanya proses. Kalau misal kalian nonton satu video YouTube terus kalian merasa pintar, itu kan hanya masturbasi mental namanya. Karena seluruh hal, entah itu kepintaran, gelar, dan lain-lain, itu butuh yang namanya proses. Konsistensi kecil setiap hari itu lebih penting daripada motivasi besar tapi hanya sekali. Karena motivasi itu hanyalah suatu ilusi. Kalau misalnya tidak dari diri kalian sendiri. Gue sudah pernah bilang di salah satu video gue bahwa motivasi eksternal itu tidak akan berpengaruh apapun. Motivasi itu harus internal. Dan konsistensi itu lebih penting daripada hanya motivasi. Jadi analogi konsistensi ya, itu seperti air yang menetesi batu. Ketika satu tetes itu tidak akan berpengaruh apapun. Tapi ketika dia melakukannya itu 1 miliar tetes, itu bisa melubangi batu. Gagal itu bukan akhir, tapi itu adalah bagian dari proses. Gue tidak pernah merasa gagal kalau gue belum berhenti. Karena gagal itu saat gue berhenti. Jadi kita kasih contoh seperti Thomas Alva Edison. Dia itu gagal berkali-kali. Dia tidak coba sekali langsung berhasil. Dan itulah yang disebut dengan konsistensi dan proses. Kalau kalian takut gagal, berarti kalian takut untuk sukses. Jadi jangan bandingkan proses kalian itu dengan orang-orang yang terlihat instan. Padahal mereka itu sakit berpuluh-puluh tahun. Jadi jangan bandingkan proses kalian dengan hasil orang lain. Karena kalian tidak tahu penderitaannya 10 tahun bagaimana proses yang dia lalui. Kalau kalian tidak tahan dengan yang namanya proses, ya, jangan pernah berpikir untuk jadi sukses. Karena sukses itu tidak selamanya tentang bakat. Karena sukses itu tidak selamanya tentang hoki. Tapi tentang seberapa lama kalian bertahan dalam yang namanya proses.